Sonora FM. Baik, sahabat Sonora, kami mengajak Anda untuk mendengarkan wawancara kami dengan Direktur Badan Pelaksana Harian Yayasan Xaverius Palembang, RD Gading Johannes Yanipar. Kita akan bertanya mengenai bagaimana proses belajar di rumah untuk para siswa dan bagaimana metode serta pengawasannya untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Xaverius. Saat ini beliau sudah ada di ujung telepon. Selamat siang, Romo Gading. Ya, selamat siang Mbak Enda dan para pendengar Sonora sekalian. Baik, Romo, ini terkait dengan pandemi COVID-19. Komentarnya dulu, Romo, mengenai kondisi saat ini. Ya, pertama kita bersama-sama menghadapi wabah atau pandemi coronavirus ini bersama-sama dengan saling bahu-membahu dan mengikuti dengan disiplin, dengan taat pada anjuran-anjuran, protokol ataupun prosedur kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah maupun bidang kesehatan, dinas kesehatan yang ada di pemerintah-pemerintah setempat. Saya kira kita perlu ikut semua itu, terlebih untuk tidak bepergian keluar rumah, stay home, tinggal di rumah, bekerja dan belajar dari rumah, cuci tangan, menggunakan masker jika sungguh penting untuk keluar dari rumah. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Baik, Romo Gading, ini terkait dengan proses belajar mengajar khususnya di sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Xaverius Palembang seperti apa, Romo? Ya, proses belajar di sekolah-sekolah Xaverius seperti juga ditentukan oleh pemerintah sejak 16 Maret yang lalu. Semua siswa Xaverius yang ada di 3 provinsi di Sumatera Selatan, Palembang, Jambi dan Bengkulu itu sudah mengadakan proses belajar dari rumah. Demikian juga dengan proses mengajar ataupun bekerja bagi guru dan staf Xaverius juga sudah diadakan dari rumah. Lalu dalam proses tersebut guru ataupun pihak sekolah mengadakan pembelajaran pendampingan kepada siswa dengan memanfaatkan berbagai aplikasi belajar dari rumah atau belajar daring dalam jaringan atau belajar online dengan memanfaatkan berbagai aplikasi yang ditawarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Misalnya aplikasi Ruang Guru, aplikasi Zenius, aplikasi Google Class. Kita bersama-sama mempelajari aplikasi itu di sekolah-sekolah, lalu menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah-sekolah oleh guru, oleh wali kelas, kepada siswa. Dan ini perlu dengan pendampingan dan komunikasi orang tua dengan pihak sekolah atau guru dengan orang tua sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Dan sekarang kita bersyukur juga pemerintah melalui Kemendiknas dan kerjasama dengan TVRI sudah mengadakan program pembelajaran dari rumah melalui tayangan TVRI dengan jam-jam dan materi yang sudah disosialisasikan oleh Diknas ke sekolah-sekolah, dan sekolah-sekolah juga mensosialisasikannya kepada orang tua murid, kepada siswa, baik melalui media sosial sekolah, media sosial kelas antara wali kelas dengan siswa, ataupun media sosial guru mata pelajaran tertentu dengan siswanya. Sementara begitu dulu. Bagaimana dengan pengawasannya, Romo? Pengawasannya yang kita jalankan di Yayasan Xaverius, saya membuat surat edaran sebagai direktur ke semua kepala sekolah, pimpinan setempat. Dalam surat edaran ada panduan-panduan yang kita buat, dan secara berkala kita mengadakan pertemuan online atau meeting conference, saya bersama semua kepala sekolah
secara berkala. Dan ini sudah 2 kali kami pertemuan, dan akan diadakan lagi dalam minggu ini. Kami usahakan per minggu akan ada laporan dari kepala sekolah, dan di dalam edaran kepada unit-unit sekolah kita juga membuat form atau format laporan tugas pendampingan guru dari rumah kepada siswanya untuk diisi dan dilaporkan paling lambat 1 kali seminggu. Dan dari laporan itu kepala sekolah bisa mengawasi, mendampingi pembelajaran dan materi yang diadakan oleh guru atau wali kelas kepada siswanya, dan itu kemudian dilaporkan oleh kepala sekolah ke kami pihak pengelola yayasan. Ini yang sedang kita buat dengan beberapa program-program yang berjalan di sekolah. Baik, Romo, apakah ada keluhan yang disampaikan oleh para guru ketika mengadakan pertemuan dengan Romo Gading sendiri? Mungkin bukan keluhan, tapi keterangan situasi yang dihadapi. Misalnya, ada siswa, orang tua siswa, dan juga di unit-unit sekolah tertentu yang punya keterbatasan dengan akses internet di rumah, punya keterbatasan dengan paket atau pulsa untuk mengikuti pembelajaran dari sistem online. Dan ada juga bahkan siswa atau orang tua yang tidak punya handphone yang model Android, sehingga siswa kesulitan. Nah, ini situasi yang kita hadapi. Belum lagi tidak selalu ada respon dari orang tua terhadap pendampingan terhadap anaknya di rumah. Ada orang tua yang sungguh antusias, inisiatif, berkomunikasi, menanyakan pembelajaran, kesulitan materi kepada wali murid atau wali kelas. Tetapi tidak semua begitu. Ada juga yang tidak memberi respon apa-apa sehingga tidak mudah kita mengikutinya. Baik, Romo, adakah pesan yang ingin disampaikan mengenai kondisi saat ini terkait dengan proses belajar mengajar khususnya yang saat ini dilaksanakan oleh siswa-siswi sekolah Yayasan Xaverius? Pertama, kepada guru, ya, dan ini sudah berjalan, ya, supaya kita tetap mengusahakan cara pembelajaran yang memberi motivasi, optimisme, bahkan suasana menggembirakan, menyenangkan kepada siswa-siswi yang sedang belajar dan beraktivitas di rumah. Ya, selain pembelajaran dengan beberapa aplikasi, kita sungguh mengusahakan agar guru bisa memberi inspirasi atau terobosan atau peluang-peluang sederhana yang bisa dilakukan siswa di rumah, bahkan dihubungkan dengan sarana multimedia yang ada, sarana IT yang ada, bisa membuat program bersama teman-temannya. Dan ini di sekolah kita misalnya di SMA itu membuat macam-macam kegiatan yang diadakan di rumah, lalu kegiatan itu dikumpulkan oleh gurunya dan seperti dijahit menjadi satu tayangan, menjadi satu laporan kegiatan yang menarik dalam bentuk materi yang diajarkan, atau kegiatan di rumah memasak, atau membuat tugas-tugas, atau membuat sarana untuk membantu medis atau masyarakat, seperti membuat masker, membuat face pelindung wajah, lalu dibuat sebagai satu kegiatan. Nah, hal-hal seperti itu baik untuk terus dikembangkan oleh guru bersama siswa, sehingga pembelajaran di rumah tidak membosankan, tidak membuat stres, dan kita hindari untuk memberi PR yang terlalu banyak. Dan kita minta melalui program yang ditentukan di sekolah masing-masing bahwa satu hari itu maksimal 2 atau 3 mata pelajaran yang boleh disampaikan guru atau sekolah kepada siswa, sehingga tidak banyak. Itu yang pertama kepada
kita para guru. Kepada para siswa, mari tetap kita cari kesempatan-kesempatan yang baik selama berada di rumah untuk membuat pembelajaran atau kegiatan kita itu bisa menyenangkan, punya inisiatif, punya terobosan kreativitas, dan kita bisa publikasikan itu, baik publikasi di kelas, publikasi di medsos sekolah, tapi juga bisa publikasi kepada masyarakat untuk saling memotivasi dalam menjalani situasi pandemi COVID-19 ini. Itu kepada siswa. Lalu pesan kepada orang tua, kita juga mengajak bahwa situasi yang terjadi saat ini kita maknai secara positif. Pasti selalu ada hal positif yang bisa kita gali dari situasi yang kita anggap kurang ideal saat ini. Dan untuk itu perlu kebersamaan antara orang tua dan siswa, juga perlu komunikasi yang baik antara pihak orang tua kepada pihak sekolah, entah di sekolah manapun itu, bukan hanya di sekolah Yayasan Xaverius, juga di sekolah swasta, sekolah negeri. Sangat baik bahwa orang tua bersedia berkomunikasi dengan pihak sekolah, sehingga pihak sekolah bisa mengusahakan lebih baik lagi berdasar usulan orang tua apa yang perlu dilakukan bagi putra-putri anak-anaknya yang sedang berada di rumah. Itu dulu masukan yang bisa. Baik, terima kasih Romo Gading yang sudah menyampaikan informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk semua yang sedang mendengarkan acara ini. Selamat siang Romo Gading. Iya, selamat siang, terima kasih, salam sehat, salam semangat, optimis untuk kita semua, Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Itu tadi RD Gading Johannes Sianipar, Direktur Badan Pelaksana Harian Yayasan Xaverius Palembang, sudah menyampaikan informasi terkait dengan proses belajar di rumah untuk siswa sekolah-sekolah di bawah Yayasan Xaverius Palembang. Sonora FM.